wal batini la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tidak Tuhan kecuali aku. Dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah itu tubuhku, Muhammad itu cahayaku, Rasul itu rasaku. Akulah zat yang hidup tidak akan mati, akulah zat yang selalu ingat tidak pernah lupa, akulah zat yang kekal tidak akan berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, bagiku tidak ada yang sama sesuatu apapun. Akulah zat yang kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanya aku yang menyelimuti sekalian alam dan kodratku. Aku tidak akan mati dengan senjata apapun jua, dan aku tidak mati diserang penyakit apapun jua, dan aku tidak mati dalam duka derita, serta aku tidak akan mati oleh sebab musabab. Aku tidak akan mati di dalam mautku, tapi aku mati di dalam kehidupan Tuhanku. Tuhanku tidak mau melihat aku mati, tapi ia ingin melihatku hidup. Aku adalah mahabbah di dalam rindunya, aku adalah muraqabah di dalam jalannya, aku adalah mukasyafah di dalam singgasananya, aku adalah musyahadah di dalam pengenalannya. Aku bukan lagi aku, melainkan aku adanya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tawazzuha susita fa inna mansur ya hafiz ya wakil ya zatu bukti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali di rumahnya Pak Supri. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang hadir di malam hari ini diberi Allah berkah dan karomah dan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Dan saya lanjutkan kembali penyampaian akan disampaikan Pak Karman. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaihi qawlihi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terima kasih yang mana kita sudah diberi tempat sama Pak Supri. Semoga Allah memberkahi keluarga beliau dan selalu diberi kesehatan. Malam ini kita akan membahas tentang ilmu tauhid yang berjudul yang seperti minggu kemarin yang kita bahas. Nah, sekarang ini yang harus kita kupas ada pengertian adalah tentang kejujuran dalam hal apapun. Nah, baik, saya akan sampaikan pertama-tama. Kita sudah tahu bahwa kejujuran itu selalu diajarkan oleh setiap agama. Dari kitab pertama Zabur yang dipegang oleh Nabi Daud, di situ ada kebenaran yang diturunkan oleh Allah, tetapi manusia hanya sekedar mengetahui dan mereka lalai melupakan. Turun di Taurat ada juga perintah Allah tentang kebenaran, mereka tahu tapi mereka melupakan. Turun di Injil tetap Allah memerintahkan kejujuran berkaitan dengan pengenalan. Mereka mendengar bahwa ada ayat yang diturunkan oleh Allah tapi mereka lupa. Ya, sampai ke Al-Quran. Al-Quran lah yang menyempurnakan seluruh pada kita. Apa saya bilang? Karena di Al-Quran itu sudah
perintah dari kitab pertama sampai kitab keempat itu manusia wajib mengenal Allah. Setiap kitab mereka manusia tahu Pak bahwa Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu perintah kebaikan dan kejujuran. Mereka mendengar, mereka tahu, tapi mereka lupa, mereka lalai. Bahkan mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dari kitab terdahulu. Apa buktinya sekarang? Yang dikejar oleh manusia apa Pak? Nah, yang dikejar oleh manusia sekarang amal, pahala, ya kan? Otomatis itu dapat dan segala macam. Tetapi di Taurat, Injil, bahkan Zabur, bahkan Al-Quran itu sudah Allah memerintahkan wajib mengenal Allah. Para nabi dari Nabi Isa, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu mengumandangkan mengenal Allah dengan kejujuran. Mereka lupa, lalai. Bahkan mereka tidak mau ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa yang terjadi? Yang dikumandangkan amal, yang dimintai pahala, itu dulu kita seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita sudah paham. Ya, jangan sampai kita seperti yang dulu Pak. Ya kan? Orang kali saya bilang Allah itu sumber kehidupan, Allah sumber kebenaran, Allah sumber kekuatan, ada Allah sumber ilmu. Semua berasal dari Dia. Bagaimana kita harus jujur pada para orang lain, pada diri kita sendiri kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat manusia selamat itu bukan amal pahala, bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi pengenalannya dan pengakuannya. Gimana di kalimat syahadat. Itulah yang saya bilang tadi. Kalau orang-orang tadi saya bilang apa orang-orang sekarang dia tidak tahu bahwa ada turunnya Al-Quran kebenaran itu. Mereka cuma tahu membaca, sekedar membaca, tidak mau menggali isinya. Bahkan kita ini dikatakan sesat. Jangankan kita, para Nabi Muhammad pernah dituduh, apalagi kita tentang keilmuan ini. Bagaimana kita mau selamat, mau masuk surga, sedangkan jalan kebenaran kita lalaikan. Bagaimana kita mau masuk surga? Kita jangan dulu hayalan apa surga yang dibilang apa, yang apa begitu apa Pak, begitu wah. Sekarang surga itu kita gambarkan pada diri kita sendiri dulu. Nah, pada diri kita sendiri dulu kita gambarkan. Secara logika aja. Kalau kita gelisah, rasa, itu yang dikatakan salah satu ciri-ciri neraka. Kalau jiwanya tenang, damai, itu yang dikatakan ciri-cirinya orang tahu dari surga. Jiwa robika, masuklah engkau ke dalam surgaku, hai jiwa yang tenang. Itu jelas. Coba sekarang kita apa yang terjadi Pak? Ribut. Nah kita nggak usah memikirkan orang, kita sekarang memikirkan diri kita sendiri. Coba kita renungkan, kita flashback ke belakang. Dulu kan kita begitu Pak. Dulu. Tetapi ilmu kebenaran ini sering disangkal. Kenapa Pak? Mereka menilai dari penampilan. Seperti kita gini orang nggak percaya. Kalau kita ngomong yang sebenarnya tidak percaya. Tapi kalau sudah pakai apa? Ubah orang percaya. Nah, orang-orang begitu lupa dengan sejarah kenabian. Mari Pak, ya.
Nabi Adam sampai Nabi Isa luar biasa orang.